Aspri cantik milik CEO. Menok W. Suara lenguhan sensual mendesah mesra sebagai tanda dari kenikmatan surga dunia yang kini sedang diteguknya manis. Keluar dari bibir wanita muda yang tampak tak berdaya di bawah gunggungan pria berbadan tegap. Tanpa menyentuh tubuh proporsional di atasnya, tak memiliki pegangan kuat atas serangan dari sebuah gelenyar hebat yang begitu sangat memabukkannya. Membara, tanpa memberikannya jeda, hanya bisa memejamkan matanya dalam. Sebelum dia buka lagi, dan dia pejamkan lagi, sambil menikmati keharuman maskulin, pria tampan yang sedang menggagahinya. Sean Abelard kini hampir bertemu dengan klimaks pertamanya. Setelah 3 kali memporak-porandakan energi sang wanita penghibur, selalu bisa memuaskan siapapun wanita yang disewanya untuk teman tidur. Jangan pernah menyentuh tubuhku jika aku tak memintanya, ancam Sean setiap kali hendak melakukan sesi bercinta dengan siapapun itu. Sama sekali tak menyukai sentuhan dari wanita binal yang telah dibelinya, kecuali sentuhan untuk memberikan kenikmatan di tiap titik area sensitifnya. Bebas, desah wanita meracau. Tak lagi bisa mengendalikan gerakan tubuhnya yang terus bergoyang. Untuk keempat kalinya akan menyemburkan lahar panas di dalam area sensitif bawahnya akibat pusaran hebat yang lagi-lagi diberikan oleh Sean. Kian mencengkeram kuat spray di sisi kanan dan kiri. Tahan, kita keluarkan bersama. Sean pun tak kalah tersenggalnya. Semakin kuat menggerakkan tubuh tegapnya, bersiap untuk menerima serangan kenikmatan yang sempurna. Sebelum akhirnya mendesah panjang, bercampur dengan erangan dari bibir tebalnya yang sensual, mengiringi keluarnya lava hangat ke tempat ia membuang hasrat, kompak bersama dengan si wanita binal. Keluar, titah Sean, masih bertemankan deru napasnya yang memburu. Sudah berdiri setelah melepaskan kungkungannya. Dan tak lagi membuat wanita binal itu bersuara, sudah mengerti dengan hal apa yang harus dia lakukan, mengenai hal-hal apa yang disukai dan tak disukai oleh tuannya di atas ranjang. Lebih memilih untuk segera mengayunkan langkahnya keluar dari kamar, selepas memakai kembali baju yang sempat dia tanggalkan dan lemparkan begitu saja ke atas lantai, sewaktu akan memulai permainan. Meninggalkan Sean yang kini telah menjatuhkan kembali tubuh telanjangnya di atas ranjang, menatap lurus ke atas langit-langit kamar mewahnya, bernuansakan warna hitam dengan lukisan gelapnya langit malam, dipenuhi oleh gemerlapnya bintang. Suara dering ponsel Sean yang bergetar di atas nakas, hanya menolehkan sejenak kepala si empunya, segera meraih ponselnya untuk dia geser cepat. Datar Sean, meletakkan benda pipinya di telinga, masih menikmati keindahan lukisan di langit-langit kamar. Asisten pribadi baru Anda sudah ada di ruangan tamu, bos. Salah satu bodyguard Sean, sekaligus menjadi tangan kanan Sean, menginformasikan. Dan tak lagi membuat Sean bersuara, segera meletakkan ponselnya di atas ranjang, selepas mematikan sambungan teleponnya, menghela napasnya pelan. Sementara itu di ruangan tamu mewah bernuansakan warna gold, terlihat wanita berparas cantik dengan rambut berkuncir kuda, masih berusia muda, 23 tahun, sedang dilanda oleh perasaan bahagianya. Merasa begitu senang, akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang begitu sangat dia butuhkan, untuk bisa mencukupi kebutuhan sang ibu angkat yang tengah terbaring sakit di rumah sakit, juga demi untuk bisa mencari dana agar tetap bisa menghidupi anak-anak panti. Sandra Adira, di antara rasa gugupnya yang merajai hati, sedang duduk di atas sofa berwarna coklat tua bersemburkan warna hitam. Sedari tadi meremas-remas pegangan kursi berbentuk macan kumbang yang tengah mengaum. Suara deheman terdengar. Sungguh berhasil menjingkatkan tubuh Sandra yang segera menolehkan kepalanya ke arah suara. Segera berdiri dari duduknya untuk menyambut
kedatangan bos tempatnya bekerja. "Selamat sore, Pak," ucap sopan Sandra, sembari menundukkan kepalanya sebagai bentuk dari rasa hormatnya, berusaha untuk tetap bisa bersikap tenang di antara dentuman keras di dalam dada. "Bos," sahut bodyguard Sean mengingatkan. "Selamat sore, bos," ralat Sandra, namun tak mendapatkan jawaban dari Sean. "Ikut aku," hanya menitahkan, mengetikkan kepalanya. Menolehkan kepala Sandra ke arah bodyguard Sean yang segera menganggukkan kepala pelan, sebagai tanda agar ia menuruti tiap perintah dari bos besarnya. "Iya bos," jawab Sandra, masih dengan sikap sopannya. Ia pun segera mengayunkan langkahnya masuk ke dalam rumah untuk mengikuti langkah lebar Sean yang telah menaiki anak tangga berlantaikan marmer mengkilat, hendak menuju ke lantai 2. "Bisa cepat jalannya, jangan kayak siput," bentak Sean, menolehkan sejenak kepalanya ke arah belakang. Sungguh berhasil menyentakkan hati Sandra. "Iya bos," segera mengayunkan langkahnya semakin cepat, setengah berlari berusaha untuk menjajari ayunan langkah Sean. Sesaat sebelum mengedarkan pandangannya ke arah beberapa kamar yang tersedia di lantai 2. Sungguh berhasil mempercepat degupan di jantung Sandra. "Kamar," batin Sandra. Kenapa ia tiba-tiba saja dibawa masuk ke dalam kamar? Sungguh dibuat bingung oleh tujuan Sean. Namun tak berani bertanya, apalagi melayangkan protesnya demi untuk keselamatan pekerjaan yang baru saja dia dapatkan. Kenapa nggak ada wawancara ringan? Ataupun hanya sekedar untuk perkenalan? Masih Sandra yang membatin, mengerutkan keningnya curiga, menggigit bibir bawahnya gugup. Akibat banyaknya pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran, sebelum akhirnya dibuat terdiam, tercekat di tempatnya, tepat di saat masuk ke dalam kamar berukuran luas, tampak begitu mewah namun suram sekali, karena dominasi warna gelap, cenderung hitam. Segera menjatuhkan pandangannya ke arah tempat tidur, melihat kondisi ranjang yang begitu sangat berantakan, jauh sekali dari kata rapi, dengan beberapa ujung spray yang tersingkap, kusut sekali. Rapikan ranjang itu dengan sempurna, ganti spraynya dengan spray Ebony Black, ya? Spontan Sandra, hanya mendapatkan lirikan tajam dari Sean yang telah membalikkan badan ke arahnya. Iya, gugup Sandra. Lebih baik bicara iya saja, meskipun ia sama sekali tak mengerti mengenai warna apa yang dimaksud oleh Sean. Ebony Black, apa itu? Batin Sandra, tak berani bertanya, hanya meremas jemari tangannya sendiri. "Pastikan kamar selalu rapi di saat berantakan." "Baik bos." "Nggak akan ada asisten rumah tangga yang akan masuk ke dalam kamarku selain kamu," lanjut Sean. "Kenapa begitu?" Spontan Sandra menyahut, sesaat sebelum kembali terdiam, menutup mulutnya rapat, akibat tatapan nyalang dari sang majikan baru. "Baik bos," kembali memilih untuk menganggukkan kepalanya pelan. "Jangan pernah membantah apapun tiap ucapan dari bos Sean, atau kamu akan menyesalinya," pesan Aga beberapa saat yang lalu. Kembali terngiang di kepala Sandra, membuatnya harus mengiyakan apapun perintah dari bos barunya ini, tak berani menunjukkan kebingungannya. 5 menit, kamu harus bisa merapikan semuanya dalam waktu 5 menit, titah Sean. Sungguh berhasil membulatkan kedua mata Sandra. 5 menit, batin Sandra. Bagaimana bisa ia menyelesaikannya dalam waktu 5 menit? Sedangkan letak spray dan juga arti dari warna ebony saja, dia sama sekali nggak tahu. "Ayo cepat," sentak Sean. "Baik bos." Sandra pun terbata, segera mengedarkan pandangannya ke sembarang arah untuk mencari di mana letak almari di dalam kamar seluas ini. Kenapa tak ada almari sama sekali?
sebelum akhirnya mengayunkan langkahnya cepat, setengah berlari hendak menuju ruangan yang terhubung dengan kamar, mungkin di sana tempatnya. Seiring dengan mengayunnya langkah Sean, hendak duduk di atas kursi yang tersedia, sambil menggeser-geser layar ponselnya untuk mengecek harga saham di dalamnya. Sama sekali tak tahu mengenai membulatnya kedua mata Sandra. Baru saja membuka salah satu pintu almari besar berwarna putih, sudah disuguhi dengan banyaknya pakaian, juga celana berwarna hitam semua. Namun tak hitam sempurna, melainkan ada yang sedikit keabu-abuan ataupun sedikit kecoklatan. Hanya sedikit, karena yang pasti gelap semuanya. Terserahlah, gumam Sandra. Tak ingin terpaku hanya karena sebuah warna baju. Karena tugasnya sekarang bukanlah itu. Spray. Di mana sih letak spray? Gumam Sandra frustasi. Kenapa pekerjaan pertamanya harus seperti ini? Tertekan sekali. 4 menit. Terdengar suara Sean berteriak. Kian memompa ritme jantung Sandra yang tergesa. Baru saja menemukan almari untuk spray di samping almari baju, namun sayangnya ia tak bisa bernapas lega, karena permintaan warna dari Sean yang tak kunjung dia dapatkan. Tapi bagaimana bisa dia dapatkan, jika arti dari warna ebony black saja dia pun masih belum mengetahuinya. 10. Sean kembali berteriak. 9. Lanjut Sean menghitung mundur detik menuju habisnya waktu. Kian mempercepat degupan di jantung Sandra yang semakin ketakutan. Masih dikuasai oleh rasa bingungnya, segera mengambil alih salah satu spray berwarna gelap. Astaga, kenapa susah sekali sih ini diambilnya? Gumam Sandra. Kian dibuat frustasi oleh tekanan yang terjadi. Jantungnya bergejolak sebagai tanda dari rasa takutnya yang merajai hati, hingga membuat jemari tangannya gemetar. Hanya untuk mengambil salah satu spray dari tumpukan saja bingung sendiri. Lemot sekali sih kinerjamu, sentak Sean tiba-tiba. Sudah berada di pintu penghubung di antara kamar dan juga ruang ganti, sungguh berhasil menjingkatkan tubuh Sandra yang segera menolehkan kepalanya cepat. Maaf bos, ucap Sandra tak kalah cepatnya. Di antara gerakan tangannya yang masih menarik kuat salah satu lipatan spray di dalam almari, secara acak, tanpa melihat warna ataupun motifnya, membuatnya tak sengaja menarik tumpukan yang paling bawah dan... Pekik Sandra. Merasa terdorong oleh tarikan kuatnya sendiri, hingga membuat tubuhnya oleng ke arah belakang, sebelum akhirnya terjatuh dan terjungkal di atas lantai, mencingkapkan dress floral coklat selutut yang dipakainya. Maaf bos, ingin sekali dirinya menangis, sama sekali tak mengetahui mengenai terpampangnya paha putih mulus yang sedari tadi tertutup rapi. Tampak nyata di pandangan Sean yang terpaku, membeku di tempatnya. Diam, titah tegas Sean, menghentikan gerakan tubuh Sandra yang akan beranjak bangun, tak ingin kehilangan pemandangan indah di depan mata, sungguh hatinya ingin menikmatinya. Kembali memancing gelenya rasa di tubuh Sean, hasratnya meninggi, seolah melupakan gairahnya yang baru saja dipuaskan oleh si wanita binal.